Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Anak-anak, apakah hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah sehat semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Apakah kalian tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah makan? Coba sebutkan jenis makanan dan minuman yang kalian konsumsi sehari-hari yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya, bagus. Seperti yang kalian sebutkan, yaitu nasi, jagung, pepaya, semangka. Coba sebutkan yang lain lagi. Ya, baik. Sayuran, daging, telur, ikan, dan lain-lain. Barangkali kalian tahu selain makanan yang halal ada juga makanan dan minuman yang haram. Coba sebutkan jenis makanan yang haram. Ya, bagus. Makanan dan minuman yang haram seperti bangkai, darah, daging babi, dan sebagainya. Minuman yang diharamkan seperti minuman yang memabukkan atau khamar, minuman yang berasal dari benda najis, atau minuman yang didapat dengan cara tidak halal. Nah, anak-anakku sekalian, materi pembelajaran yang akan kita pelajari sekarang adalah makanan dan minuman yang halal dan yang haram menurut syariat agama Islam. Pada akhir pembelajaran nanti, kalian harus menguasai 1. Mampu menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan yang haram. 2. Dapat menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan yang haram. 3. Menunjukkan dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. 4. Dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. 5. Dapat menjelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Persiapkan diri kalian baik-baik. Kita simak bersama. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88 tentang perintah Allah untuk makan rezeki yang halal, lagi baik dan bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullahal ladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ada 2 syarat makanan yang sesuai syariat Islam berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang telah kita baca. Apakah itu? Halal. Halal artinya boleh berdasarkan ketentuan syariat Islam. 2. Thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi,
dan menyehatkan. Tiga kriteria halalnya makanan dan minuman yaitu: A. Wujudnya atau zatnya. 2. Cara mendapatkannya. 3. Proses pengolahannya. Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya menurut hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumul thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Contoh makanan yang tidak kotor dan menjijikan: pisang, pepaya, jagung, dan sebagainya. Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Perhatikan firman Allah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah anak-anak, itulah makanan yang halal menurut syariat agama Islam. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada makanan yang haram. Jenis makanan yang haram menurut Quran surat Al-Maidah ayat 3 yaitu 1. Bangkai, 2. Darah, 3. Daging babi, 4. Daging disembelih atas selain Allah, 5. Hewan mati, tercekik, dipukul, ditanduk, dan diterkam. 6. Hewan disembelih untuk berhala. Kemudian, semua jenis makanan dan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, dan akidah. Firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Kemudian, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'is. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharapkan yang buruk bagi mereka. Contoh jenis makanan yang kotor dan menjijikan: kecoa, katak, tikus, dan lain sebagainya. Makanan yang didapat dengan cara batil, misalnya dengan cara merampas, merampok, memalak,
dan mencuri. Agar kalian lebih menguasai materi pembelajaran tentang makanan yang halal dan yang haram, silahkan mengerjakan LKPD dengan ketentuan. 1. Kalian dibagi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 15 orang. Kalian belajar bersama-sama dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Saling membukakan pendapat, bertukar pikiran, atau cooperative planning. 2. Tiap kelompok memberikan tugas yang berbeda. 3. Setelah selesai mengerjakan LKPD, perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kelompok lain memperhatikan, menyimak, menanggapi. 4. Kalian mengerjakan LKPD selama 15 menit, lalu mempresentasikan masing-masing kelompok. Tugas kalian dibagi 2 kelompok, masing-masing kelompok telah pakai LKPD kelompok 1. Bagaimanakah bunyi hadis dan artinya tentang makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi? 2. Sebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal yang boleh dikonsumsi berdasarkan ketentuan syariat Islam. 3. Sebutkan jenis minuman yang halal. Setelah pakai LKPD, tugas kelompok 2. Tulis Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 beserta artinya. 2. Bagaimanakah isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 3? 3. Sebutkan jenis makanan yang mendatangkan madarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, dan moral, dan akidah. Apakah kalian semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD? Nah, sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dan kelompok 2 menyimak, memperhatikan, menanggapinya, dan boleh juga berpendapat atau bertanya. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas, sementara kelompok 1 menyimak, memperhatikan, menanggapi, dan boleh juga berpendapat atau bertanya. Kesimpulan haram. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulan pembelajaran hari ini tentang makanan dan minuman yang halal dan makanan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang halal adalah setiap makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum karena halal menurut syariat agama Islam dan banyak memberikan manfaat. Sedangkan makanan dan minuman yang haram adalah setiap jenis makanan dan minuman yang dilarang atau tidak boleh dikonsumsi karena bertentangan dengan syariat agama Islam dan dapat menimbulkan madarat atau akibat buruk bagi kita. Semoga kalian bisa mengamalkannya dan menjaga diri dalam kehidupan sehari. Amin. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapat menjadi berkah bagi kita semua.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita ucapan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.